Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar kegiatan pagi ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita telah memasuki tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Tema 1, penemu yang mengubah dunia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1, mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. 2, mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi. 3, mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang keempat, mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. 5, mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Yang keenam, mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang perhatikan uraian materi yang akan Bu Guru sampaikan. Komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar, sekring, stop kontak, steker, dan fitting. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Berikut adalah contoh rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Berikut ini contoh dari rangkaian paralel. Selanjutnya rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Berikut contoh rangkaian campuran. Selanjutnya tentang konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor. Umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, besi, aluminium, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda penghantar arus listrik yang buruk disebut isolator. Umumnya terbuat dari bahan bukan logam seperti plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Sumber listrik adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai, akumulator, dan generator. Manfaat energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas, contohnya pada setrika listrik. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya pada bola lampu. Energi listrik berubah menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin. Cara untuk menghemat energi listrik diantaranya 1, menggunakan listrik seperlunya, mematikan TV ketika sudah selesai. 2, menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. 3, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. Yang keempat, tidak lupa mematikan lampu saat bangun pagi. Nah, tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut, pahami isinya dengan baik. Teks yang ada di buku siswa kalian.
Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf 2. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 3. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Kegiatan selanjutnya, bongkarlah senter yang kamu miliki di rumah. Tentunya kalian punya ya senter. Kemudian amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Ada 4 komponen dalam senter. Yang pertama baterai sebagai penyuplai arus listrik, kemudian reflektor untuk memfokuskan cahaya lampu senter, kemudian logam penghantar untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu, dan yang terakhir saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Perhatikan, jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Sekarang amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi dan melakukan wawancara dengan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Karena kita daring, jadi tidak mungkin kalian melakukan wawancara dengan warga sekolah. Selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Di sini adalah kegiatan yang harus kalian kerjakan ya. Di lembar kerja ini ada latihan ya, yaitu terdiri dari 5 pertanyaan. Silahkan nanti dicermati dan dikerjakan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jika sudah, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu menemukan informasi dari teks eksplanasi, kemudian mengidentifikasi komponen listrik, dan melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik. Pesan Bu Guru, jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang dipetik ketika sukses nanti. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.